Labirin. Cerita ini bukan untuk diketahui makna endingnya, namun untuk dinikmati jalan ceritanya. Hei Tom, bangunlah. Jen berusaha menyadarkan Thomas. Thomas pun terbangun dengan perasaan bingung dan kepala yang pusing. Ia berusaha mengendalikan keadaan dan matanya mulai menyesuaikan dengan kondisi sekitarnya yang sedikit gelap. Aku ada di mana? Tanya Thomas bingung. Kita ada di sebuah labirin besar, ucap Jen. Kau tahu, tadi kita berusaha untuk mencari jalan keluar dari labirin ini, tapi hasilnya, sahut Peter, labirin ini seperti menjebak kita. Lanjut Jen, kita harus cepat cari jalan keluar dari sini, ucap George. Sementara itu Evelyn mulai merasa sesak di dadanya dan dia mulai ketakutan. Teman-temannya tahu bahwa memang Evelyn mempunyai ketakutan akan ruangan sempit. Karena tidak mau berlama-lama di labirin yang sempit itu, mereka pun mencoba untuk mencari jalan keluar. Dengan hati-hati mereka menyusuri jalan dan bersiaga jika ada sesuatu yang mengancam. Tiba-tiba Evelyn pun berkata, "Tunggu dulu, aku menemukan sesuatu," ucap Evelyn. Evelyn menemukan sebuah gulungan kertas merah jambu yang diikat oleh pita. Ia pun segera membuka kertas itu dan menemukan sebuah tulisan. "Kau aman," Evelyn membaca. Semua kebingungan atas maksud dari tulisan di kertas itu, mereka menganggap mungkin itu hanya kertas biasa. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya Thomas menemukan sebuah gulungan kertas berwarna biru. Ia pun membukanya dan di dalamnya ada sebuah tulisan. "Kau aman." Thomas membaca tulisannya. Mereka menjadi semakin bingung dan tak mengerti apa maksud tulisan, "Kau aman." Dari kertas itu, aku mulai berpikir, mungkin kertas-kertas itu menentukan kita aman atau tidak, ujar Jen. "Maksudmu?" tanya Peter. "Bagaimana kalau kertas-kertas itu ditulis oleh orang iseng?" tanya George. Aku berpikir lain, sebaiknya kita harus cepat menemukan kertas seperti Evelyn dan Thomas, ujar Jen. "Oke baiklah, kita akan telusuri jalan ini dan menemukan kertas-kertas ini," ucap Thomas. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar dan juga mencari kertas misterius itu. Akhirnya setelah berjalan cukup jauh mereka pun berhasil menemukan 3 kertas tersisa. Merah untuk Jen, hijau untuk Peter, dan abu-abu untuk George. Mereka pun segera membuka kertas itu dan membacakan masing-masing isinya. "Kau aman," Jen membaca. "Kau aman," baca Peter. Namun ekspresi ketakutan terlihat di wajah George. Mukanya seketika ketakutan dan mulai berkeringat dingin. "Apa yang ada di kertasmu, George?" tanya Jen. George pun memperlihatkan isi kertasnya pada semuanya. Di kertas itu hanya tertulis kata singkat, "Maaf." Tiba-tiba sebuah pisau yang entah datangnya dari mana menembus tubuh George. George pun jatuh dengan kondisi berdarah. Ia pun tak tertolong lagi. Semua pun berteriak dan takut akan terjadi sesuatu pada mereka. Dengan sedih mereka pun meninggalkan George yang terbujur kaku. "Apa maksud dari semua ini? Ada apa dengan George?" tanya Evelyn ketakutan. "Aku tak tahu, yang penting kita aman," ucap Peter menenangkan. Mereka pun terus menyusuri blok demi blok dan dengan teliti mencari jalan keluar. Hingga pada akhirnya Jen pun menemukan sebuah tulisan di tembok labirin. "Bola biru di tanganmu, kau aman," baca Jen. Mereka berempat menjadi semakin bingung dan bertanya-tanya apa maksud dari tulisan di tembok itu. Seketika kebingungan mereka terpecahkan saat sebuah bola biru kecil menggelinding dan berhenti di kaki Thomas. Ia pun mengambilnya dan menemukan sebuah tulisan kecil di bola tersebut. "Aman," baca Thomas. Jen, Evelyn, dan Peter mulai mengerti apa maksud dari tulisan itu. Mereka pun berpencar dan berlomba-lomba untuk menemukan bola kecil berwarna biru tersebut. 30 menit kemudian, Jen dan Evelyn pun menghampiri Thomas dan dengan menggenggam sebuah bola berwarna biru. Namun, mereka tidak tahu bagaimana nasib Peter. 3 jam pun berlalu, Peter tak kunjung kembali. Akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk meninggalkan Peter. Mereka melanjutkan perjalanan hingga pada suatu blok mereka menemukan tubuh Peter tergeletak dengan genangan darah di tubuhnya dan di sampingnya terdapat bola berwarna merah dan ada sebuah tulisan kecil. "Maaf." Dengan berat hati mereka meninggalkan Peter dengan perasaan sedih. "Kau tahu, aku dan Peter sangat dekat. Dan aku anggap dia seperti kakakku," ujar Evelyn, menangis. "Iya, kami tahu. George dan Peter adalah teman kita. Tapi kita harus kuat untuk bisa keluar dari tempat mengerikan ini," ujar Jen menenangkan.
Kita harus cepat menemukan jalan keluar, ujar Thomas. Mereka merasa lelah dan beristirahat. Untuk mencairkan suasana, Thomas melemparkan candaan untuk menghibur Jen dan Evelyn. Hingga akhirnya Evelyn pun berkata, "Dari awal aku sudah bilang, hari ini kita seharusnya tidak pergi berlibur," ujar Evelyn. "Tapi liburan ini kan sudah direncanakan," ujar Jen. "Tapi jika kita tidak berlibur, pasti kita tidak akan berada di sini," ujar Evelyn marah. "Iya, kau tidak tahu kan kalau meminjam mobil dari kakakku itu sangat sulit," sahut Jen. "Sudahlah, kita tidak usah emosi, kita harus saling mendukung. Itulah yang kita butuhkan sekarang," ujar Thomas melerai. Akhirnya Jen dan Evelyn pun berdamai dan mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Lagi Thomas pun menemukan sebuah gulungan kertas, namun Jen dan Evelyn tidak mengetahuinya. "Sebutkan satu nama," baca Thomas. Dia tak mengerti maksud dari tulisan itu dan akan memanggil Jen dan Evelyn. "Evelyn, ja," ucapan Thomas terpotong saat melihat Jen tertembus anak panah tepat mengenai kepalanya. Ia pun jatuh dengan ekspresi mengerikan. "Tidak!" teriak Evelyn. Sementara itu, Thomas terkejut tak percaya. Di mukanya terlihat sebuah ketakutan besar. Ia pun menghampiri Evelyn dan menenangkannya yang tampak histeris. "Tenang Evelyn, kita akan hadapi ini berdua," ujar Thomas menenangkan. "Tidak, mengapa semua ini terjadi?" Evelyn menangis. "Hei, tatap aku, kau akan aman. Kita pasti bisa keluar dari labirin ini," ucap Thomas. Evelyn hanya terdiam dan menahan tangisannya. Mereka pun terus berjalan dan berharap keajaiban akan datang pada mereka. "Hei Thomas, sebenarnya aku dan Jen menemukan sebuah kertas tapi kami belum membukanya," ujar Evelyn. "Benarkah? Sebaiknya kau jangan membukanya, atau hal aneh akan datang kepada kita," ucap Thomas. "Tapi mungkin saja ini petunjuk jalan keluar," ujar Evelyn. "Jangan Evelyn, kau tidak ingat kejadian-kejadian sebelumnya," ujar Thomas. "Kumohon Thomas, aku sangat penasaran," pinta Evelyn. Tapi Thomas berusaha mencegah Evelyn tapi dia sudah terlanjur membuka kertas itu. "Satu orang," baca Evelyn. "Apa maksudnya?" tanya Evelyn. "Sepertinya aku tahu maksudnya," ucap Evelyn tersenyum. "Apa?" tanya Thomas kembali. Evelyn mengeluarkan sebuah pisau lipat dari kantungnya dan mengarahkannya pada Thomas. "Ini maksudnya, hanya akan ada satu orang di antara kita yang bisa keluar dari labirin ini." "Jelas, Evelyn. Hei, dengarkan aku. Kita pasti bisa keluar dari tempat ini bersama-sama," ujar Thomas. "Tidak, hanya aku saja," ucap Evelyn. Evelyn pun mencoba menyerang Thomas. Ia berhasil melukai tangan Thomas sehingga tangan Thomas terluka parah. Darah mengucur dengan deras. Evelyn berusaha menusuk dada Thomas. Namun Thomas pun bangkit dan mencoba untuk menghalangi Evelyn. Sebisa mungkin Thomas menjauhkan pisau lipat itu darinya. "Hentikan itu, Evelyn," seru Thomas. "Tidak, aku ingin keluar dari sini," balas Evelyn. Thomas berusaha sekuat tenaga untuk mengambil pisau lipat itu dari Evelyn. Namun tanpa sengaja, ia menusuk dada Evelyn. Evelyn pun tumbang dan mengucapkan, "Maaf," pada Thomas. Thomas hanya terdiam dan tak percaya dengan apa yang terjadi. Dia membunuh seseorang. Dia membunuh Evelyn. Raut kepanikan dan frustasi pun muncul. Ia mencoba untuk menahan air matanya dan meninggalkan Evelyn yang sudah terbujur kaku. Akhirnya ia pun menemukan sebuah pintu lusuh yang ditumbuhi rumput-rumput liar. Dengan terharu ia membuka pintu itu dan terbebas dari labirin itu. Dia melangkah keluar dengan bahagia. Namun tiba-tiba dia tak sadarkan diri. Thomas pun terbangun dan menemukan dirinya di suatu tempat asing. "Hei nak, baguslah kini kau sudah sadar," ucap seorang pria tua. "Kau siapa? Aku di mana?" tanya Thomas. "Kau dan teman-temanmu baru saja mengalami kecelakaan mobil, namun hanya kau sajalah yang selamat," ucap si pria tua. "Tapi, bukannya aku dan temanku berada di sebuah labirin, dan hanya aku saja yang selamat," ujar Thomas. "Labirin apa? Lihat keluar sana," ujar pria itu. Thomas pun melihat keluar dan terkejut mengetahui mobil yang dikendarainya bersama keempat temannya masuk ke dalam jurang. Ia pun melihat para petugas medis membawa mayat keempat temannya itu ke dalam ambulans. Ia tampak sedih dan mencoba untuk tidak menangis. Lamunannya terbuyarkan oleh sebuah panggilan dari arah belakangnya. "Hei nak, apakah ini milikmu? Aku menemukannya tadi di ranjang tempat kau tidur," ujar kakek itu. "Oh tidak, jangan lagi," seru Thomas.
Ia pun mengambil gulungan kertas dari pria tua itu dan membuangnya.